teman-teman, saudara-saudara, serta Bapak Ibu pengasuh mata kuliah Sosiologi Tarapan. Perkenalkan, nama saya Abilantun Cikapnani, mahasiswa kelas A, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana semester 7. Di tengah era pandemi COVID-19 ini tentunya memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir ini adalah analisis terkait kapitalisasi dan monetinisasi COVID. Ada isu beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID-19 atau COVID-19 ini, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Nah, di video kali ini saya akan mengkaji fenomena ini berdasarkan data tentunya. Saya akan mengkaji fenomena ini menggunakan analisis ROCP atau Rule Opportunity Capacity Communication Internet Participation and Ideology. Namun sebelum kita masuk ke materinya, mohon untuk teman-teman like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman sudah like, komen, serta subscribe, tentunya teman-teman akan mendapatkan informasi terupdate dari sosiologi, khususnya di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama tentu kita harus mengetahui tentang analisis ROCP. Nah, analisis ROCP itu Opportunity Capacity Communication Internet Participation and Ideology itu adalah sebuah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dikembangkan. Nah, berkaitan dengan virus corona atau COVID-19 ini tentu tidak asing lagi untuk kita. Di Indonesia bahkan di seluruh dunia, dengan awalnya wabah atau virus yang muncul di Wuhan, China ini, kasus positif virus corona di Indonesia pertama kali itu pada hari Senin tanggal 2 bulan Mei yang pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan semenjak hari itu pula jumlah kasus positif corona semakin bertambah besar dari hari ke hari sampai saat ini. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Berdasarkan datanya, kasus positif coronavirus atau virus corona tahun 2019 di Indonesia ini bertambah sampai saat ini 3.602 orang, menjadi dari 3.602 menjadi 368.842 orang. Dengan jumlah pasien yang sembuh pun juga bertambah dari 4.410 orang menjadi 293.653 orang. Jumlah kasus yang meninggal bertambah dari 117 orang menjadi 12.000
734 orang. Nah, dan ada pula ada isu tentang beberapa pasien yang bukan COVID-19, tetapi oleh karena rezim kesehatan, maka mereka dimasukkan ke dalam uh, kategori COVID-19 ini. Ini mungkin karena rezim kesehatan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Ini harus mendapat tindakan yang serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera ditangani oleh pihak pemerintahan. Jadi menurut saya ini perlu didefinisikan semua pasien yang bukan COVID tapi dikategorikan dalam kategori COVID ini. Dan jangan sampai hanya karena untuk mendapatkan anggaran atau menguntungkan sebelah pihak, maka masyarakat menjadi resah. Karena mungkin anggarannya ini COVID ini jauh lebih banyak dari anggaran yang lain, karena atas rezim kesehatan mereka kategorikan dalam COVID-19 ini. Sebab sudah banyak yang terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan mungkin mereka definisikan meninggal karena COVID-19, padahal sebenarnya hasil tesnya negatif. Ini bukan terjadi di Indonesia bagian barat saja, tetapi sudah terbawa-bawa sampai di kita di Indonesia di bagian timur ini. Jadi mohon kepada teman-teman yang atau saudara-saudara yang sakit, agar setelah dites baru bisa kita vonis dia, dan hasil tesnya keluar itu baru bisa kita vonis apakah dia itu negatif COVID-19 atau positif COVID-19. Jangan kalau hasil tesnya belum keluar kita sudah vonis bahwa pasien itu dikategorikan dalam COVID-19. Itu salah. Beberapa waktu terakhir juga ada narasi di media sosial mengenai kecurigaan sejumlah pihak mengenai adanya konspirasi di balik terjadinya COVID-19 ini. Salah satunya pandemi ini disebut sebagai bagian dari program senjata biologi rahasia Cina. Teori ini menyebut virus corona baru pembunuhan berasal dari laboratorium di Wuhan. Teori lainnya juga ada ilmuwan bernama Dr. Judy Mikovits yang mengatakan pandemi corona dibuat perusahaan farmasi besar, perusahaan Bill Gates dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dituduh sebagai biang kerok penyebaran COVID-19. Ya, jadi itu tadi teman-teman, untuk terhindar dari isu tentang COVID-19 ini, sebaiknya kita harus bijak-bijak dalam melakukan segala sesuatu. Dan kepada teman-teman dan saudara-saudara, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya mau berpergian ke mana-mana, kita harus tetap menggunakan masker, jaga jarak minimal 1,5 meter,
dan selalu cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Ya, baik, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isu tentang COVID-19 ini, karena rejim kesehatan yang sebelumnya uh, pasien yang bukan COVID dan akhirnya dikategorikan karena COVID. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saudara-saudara, serta Bapak dosen, Ibu dosen. Mohon maaf dan terima kasih.